Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bisa Selamat terdengar dengan jelas suara saya, Bapak Ibu atau teman-teman? Boleh jelas Kak, dijawab salamnya? jelas Kak. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke webinar, kayaknya beberapa orang mungkin masih sholat Isya. Nah, boleh nih teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Boleh dikasih reaction dulu teman-teman. Apakah ada yang lagi sedih, capek, atau mungkin lagi dapat rezeki? Boleh kasih reaction? Kalau mungkin malu mungkin ya, kalau harus on cam. Reactionnya boleh diberikan, atau di kolom komentar juga boleh. Kalau hari ini saya tentunya bahagia banget ya teman-teman, karena bisa ketemu teman-teman baru lagi dalam webinar bulanan dari Leskis Peduli. Ayo reactionnya diberikan boleh. Mana nih? Saya lihat sih beberapa banyak yang mahasiswa. Alhamdulillah sehat bahagia, Alhamdulillah. Gimana teman-teman yang lainnya? Dari Kak Muhammad Torik, jempol. Jempol ini maksudnya apa ya? Maksudnya lancar ya hari ini ya kegiatannya. Oke, teman-teman yang lain mana? Reactionnya boleh. Oke, teman-teman boleh kita kenalan dulu kali ya di kolom komentar dari mana, namanya siapa. Saya tulis contohnya Tika dari Bekasi. Di sini ada Kak Muhammad Habib Al-Aziz. Oh, Masya Allah, belum dapat kerja. Insya Allah setelah ikut webinar, nanti kan banyak yang doain ya teman-teman. Kak Muhammad Habib biar dapat kerja. Amin ya Allah. Kak Intan dari Jombang, halo. Kak Andi itu dari Jakarta. Kak Torik dari Bintaro, deket banget Kak. Kak Torik, deket banget sama kantor Lasgis di Bekasi. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru ataupun yang telah lama sudah mengikuti. eh, Waduh, saya ini nih tersipu malu nih, suaranya lembut banget Kak, Masya Allah. Jangan gitu Mbak, ntar saya jadi nggak konsen. Oke, teman-teman terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru hadir maupun yang sudah biasa ikut webinar Lasgi sebelumnya. Terima kasih sudah konsisten dan mau mendapatkan ilmunya di Lasgis Peduli. Oke, teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin sebelumnya banyak yang belum kenal, tapi kalau yang udah biasa ikut mungkin bosen kali ya lihat saya. Perkenalkan nama saya Kartika Sulistiwati atau biasa dipanggil Tika. Insya Allah saya akan menjadi moderator dalam webinar bulanan dari Lexis Peduli. Kemudian, nah teman-teman untuk yang belum tahu webinar malam hari ini itu dari mana, karena sebagian teman-teman isi pendaftarannya infonya dari mana? Dari webinar gratis di Instagram, bener nggak sih? Nah, webinar malam hari ini itu diselenggarakan oleh LASGIS atau Lembaga Amil Zakat Gemba Indonesia Sejahtera yang berada di Bekasi, Jalan Caman Raya, Jati Bening Baru, teman-teman. Jadi teman-teman yang rumahnya di Jati Bening, yang nggak jauh dari Jati Bening, boleh mampir ke LASGIS. Atau mungkin yang jauh, karena beberapa ada yang dari Kalimantan dan lain sebagainya, boleh cek Instagram kami di GIS Peduli untuk tahu seputar LASGIS, teman-teman. Baik, puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam. Karenanya kita bisa berkumpul malam hari ini bersama untuk belajar dalam webinar BPJS-nya Islam. Teman-teman, ternyata Islam itu bukan hanya mengajarkan kita untuk sholat, kemudian bayar zakat, ataupun baca Quran, teman-teman. Tapi ternyata Islam juga memiliki aturan ataupun mengajarkan kita sedetil bagaimana tentang asuransi kesehatan yang biasanya kita punya nih atau BPJS. Dan itu semua aturannya ada dalam Islam atau sesuai syariah. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Deki Anwar, seorang dosen dan juga pakar ekonomi syariah. Karenanya kita mulai dulu webinar kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya untuk share sedikit profil tentang narasumber spesial kita.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apakah sudah terlihat jelas? Halo, apakah sudah jelas profil dari narasumber kita di layar? Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Oke, bismillah. Beliau adalah Bapak Diki Anwar, PhD. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Internal Audit dan dosen keuangan syariah di UIN Raden Fatah Palembang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan FEBI dan Kepala Pusat Quality Assurance di kampus yang sama. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari S1 Manajemen University Bung Hatta, Padang, Indonesia. Kemudian dilanjutkan S2 Ekonomi Keuangan Syariah di Universitas Indonesia Jakarta dan S3-nya di Islamic Finance University of Malay, Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian di luar kampus, beliau juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga seperti Lembaga Amil Zakat, Kopkar Pertamina, dan PT Bukit Asam Tbk. Beliau juga merupakan CEO Share E-Management dan konsultan CSR Pertamina. Beliau juga telah memiliki berbagai pelatihan dan juga konferensi internasional seperti Leadership Training Melbourne University Australia, kemudian ICT Training SPSG Chennai India, International Conference Durham University, Management Training Arizona State University, dan juga sertifikat profesinya dari BNSP Certified Risk Associate dan juga Certified Risk Professional internal auditorial, dan juga pengawas syariah dari DSN MUI. Baik, tentunya pengalaman yang sudah kita baca tadi di profil dari Pak Deki luar biasa banget ya teman-teman. Sudah S3, kemudian juga sebagai pakar ekonomi syariah. Tentunya malam hari ini tuh jadi kesempatan kita, terutama yang masih muda, yang masih kuliah deh, yang lagi belajar tentang ekonomi syariah, untuk bertanya nanti di akhir sebanyak-banyaknya dan juga mengambil ilmu yang akan diajarkan oleh Pak Deki. Sebentar, saya cek dulu ya apakah Pak Deki sudah hadir. Assalamualaikum Pak Deki. Sepertinya belum hadir, teman-teman. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Oh, baik, alhamdulillah. Suaranya jelas, Mbak Tika ya? Sudah jelas, alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, bagaimana Bapak kabarnya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Mbak Tika gimana kabarnya? Pak Doni, Alhamdulillah, teman-teman semua. alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Bapak. sehat, bahagia Pak Deki. Kemarin, bulan kemarin kita belum sempat webinar ya, Pak. Iya, betul, Mbak Tika. Teman-teman udah ada yang nanya. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bakalan mulai lagi belajar Baik, sama Pak Deki. Baik waktu dan tepat, langsung saja kami persilakan untuk Pak Deki menyampaikan ilmunya pada kami semua. baik. Terima kasih. Mungkin sambil terdengar azan ya, karena di sini lagi baru masuk Isya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu semua. Mungkin di tempat lain sudah selesai kayaknya Isyanya. Sudah, Pak. Sudah, di sini sudah selesai Pak. Di sini ya, di Jakarta kayaknya udah selesai ya Pak Doni ya. Kalau di sini baru mulai ya. Berarti mungkin ada back sound azan mungkin ini dari masjid dekat rumah. Nah, ya, baik. Gak apa-apa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu semua, peserta webinar GIS Peduli, pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah, inayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita ada dalam webinar pada malam hari ini dengan niat untuk menuntut ilmu yang dengan ilmu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua peserta webinar pada malam hari ini, eh pada malam hari ini topik kita sebenarnya sangat menarik ya, bagi kita semua. Ini topik yang mungkin jarang dibahas ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan lebih banyak terkait dengan topik kita pada malam hari ini.
dengan tema BPJS-nya Islam. Sebenarnya BPJS-nya Islam ini, BPJS-nya itu hanya sekedar mengambil trennya saja. Yang ma- mana pembahasan kita sebenarnya bukan tentang BPJS-nya, tapi tentang konsep sistem jaminan sosial. Ya, sistem jaminan sosial. Nah, salah satu bentuk sistem jaminan sosial yaitu adalah BPJS kalau untuk zaman sekarang. Nah, eh, tapi lebih luas daripada itu, sistem jaminan sosial itu sebenarnya tidak hanya BPJS, tapi jadi tidak hanya terkait dengan kesehatan, tapi juga terkait dengan hal-hal yang itu merupakan kebutuhan dasar dalam hidup, seperti eh, makanan gitu ya, seperti pakaian, seperti perumahan, dan juga kesehatan, apalagi pendidikan gitu ya. Nah, eh, pertanyaan kita adalah mungkin dulu kita pernah dengar ya, atau di berita-berita di Singapura itu pengangguran digaji gitu ya. Di negara-negara maju orang melahirkan dikasih uang gitu ya. Kemudian di beberapa negara bahkan menikah itu juga dikasih uang gitu ya oleh negaranya. Nah, konsep-konsep seperti itu sebenarnya sistem jaminan sosial. Jadi negara bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar daripada rakyatnya. Ini yang paling mendasar, Pak. Jadi negara menjamin rakyatnya makan dengan layak, punya tempat tinggal dengan layak, punya tingkat kesehatan dengan layak, punya tingkat pendidikan dengan layak. Nah, BPJS ini sebenarnya hanya mengcover kesehatan, ya. Dan ini bukan tanggung jawab negara, ini iuran sifatnya. Jadi bisa dibilang sebenarnya BPJS bukanlah sebenarnya sistem jaminan sosial yang full 100% dijamin oleh negara. Nah, itu konsep-konsep yang ada sekarang Bapak Ibu semua ya. Negara-negara maju itu menerapkan sistem jaminan sosial yang luar biasa standarnya. Nah, yang menariknya adalah ternyata Islam itu punya konsep jaminan sosial sendiri. Dan bahkan sudah dikenal 1400 tahun yang lalu. Jadi sebelum Singapura menggaji para pengangguran, itu sudah dilakukan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Jadi teman-teman nanti lihat datanya bagaimana Islam menjamin setiap rakyatnya kebutuhan hidup standarnya, konsumsi, ya, pendidikan, kesehatan, eh, pangan, papan, perumahan, dan juga pakaian itu dijamin oleh negara yang dalam waktu itu adalah Rasulullah dan para Khalifah Rasyidin. Jadi Islam punya konsep yang sangat luar biasa tentang sistem jaminan sosial. Jadi, Bapak Ibu, saya perlu menggarisbawahi BPJS-nya itu sebenarnya hanya judul saja, tapi lebih dari itu yang kita bahas tuh sebenarnya sistem jaminan sosial. Lebih hebat sebenarnya daripada BPJS. Kalau BPJS kan hanya urusan kesehatan ya, tapi lebih hebat dari itu. Tidak hanya kesehatan, tapi juga makan, uh, seperti yang kita sampaikan tadi. Izin mungkin share ya Bapak Ibu, nanti kita diskusi lebih jauh tentang konsep BPJS dalam Islam. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Oke, sudah, Pak. Oke. Nah, jadi saya kasih judul begini ya, Bapak Ibu ya, BPJS atau dalam kurung jaminan sosial dalam Islam ya. Ini sebenarnya bahasanya lebih luas. Eh Insya Allah nanti akan diskusi dengan saya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah GIS Peduli ya di webinar GIS Peduli di 8 Juli 2025. Kita coba diskusi dulu Bapak Ibu, apa itu jaminan sosial ya? Secara definisi sih sebenarnya jaminan sosial itu dalam konteks Islam merupakan sistem perlindungan. Ini ya, jadi sistem perlindungan yang bertujuan menjaga martabat dan kemandirian ekonomi setiap individu dan keluarga dalam masyarakat Islam. Jadi sistem perlindungan sebenarnya.
Nah, sistem ini menjadi jaring pengaman. Nah, ini yang kita sering sebut ya, jaring pengaman yang mencegah individu itu jatuh di bawah standar kehidupan yang layak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan negara itu membuat sistem supaya rakyatnya tidak jatuh ke bawah standar hidup layak. Nah, Bapak Ibu bayangkan hebatnya sistem itu. Jadi si rakyat semuanya bisa hidup di atas standar kehidupan yang layak, nggak boleh jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah ada jaring pengamannya. Nah, itu namanya sistem jaminan sosial. Nah, apa konsepnya? Ya, jadi salah satu contohnya ada contohnya perlindungan terhadap hari tua, tunjangan pengangguran gitu ya, santunan kalau kita cacat dan tunjangan kematian. Nah, jadi kalau ada yang meninggal, ada yang melahirkan, nah itu juga eh, dijamin oleh negara. Nah, jaminan sosial Islam itu bertujuan menciptakan masyarakat yang saling melindungi. Jadi antar kita melindungi, di mana tidak ada anggota masyarakat yang terabaikan kebutuhannya. Ini menjadi prinsip ukhuwah dalam Islam. Jadi kita sebut dalam Islam itu namanya ukhuwah. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, kalau sistem jaminan sosial modern, ternyata itu baru dikenal di abad ke-18. Jadi sistem jaminan sosial modern itu baru dikenal di abad ke-19. Jadi kurang lebih tahun 1883 gitu ya. Terus dia berkembang sampai abad ke-20. Nah, ternyata konsep jaminan sosial yang ada sekarang itu baru berkembang di abad ke-19 atau di 1800-an. Nah, apa perbedaan antara sistem jaminan sosial Islam dengan sistem jaminan sosial Barat, Pak? Yang pertama, udah dipastikan sistem jaminan sosial Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dilandaskan pada prinsip moral dan spiritual, menekankan keadilan distributif, bertujuan menciptakan kesejahteraan dunia akhirat, dan sistem yang komprehensif ya, meliputi material dan spiritual. Sedangkan sistem jaminan sosial Barat ini berasal dari pemikiran manusia, didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tidak moral juga, fokus pada aspek material, bertujuan pada kesejahteraan duniawi, pemisahan aspek spiritual dari kebijakan sosial. Nah, ini kurang lebih secara umum perbedaan sistem jaminan sosial Islam dengan Barat. Sekarang kita lihat, Pak. Kalau di Barat tadi, sistem jaminan sosial seperti di negara-negara maju ya, pengangguran dikasih gaji, orang yang melahirkan dikasih dibayar gitu ya, orang yang menikah dibayar, sekolah nggak bayar, gratis seperti di Jerman tuh sekolah kuliah gratis gitu ya. Kemudian dan lain-lain, itu ternyata eh, baru berkembang di abad ke-19. Nah, kita lihat apakah Islam punya konsep itu? Yang pertama yang harus kita lihat adalah dalilnya. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah? Dalilnya banyak sekali, Pak. Ada dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Ini artinya saja saya bacakan. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Oke. Selanjutnya ada dalam surah At-Taubah, ini tentang zakat ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil ya. Ini adalah asnaf zakat. Jadi ini dalil dari Al-Quran tentang jaminan sosial. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dan kita cermati, sebenarnya zakat itu adalah konsep jaminan sosial dalam Islam. Dan juga ada hadis ya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Ini hadisnya sangat terkenal. Sementara tetangganya kelaparan, sedangkan dia mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita eh, kelaparan gitu ya, sedangkan kita kenyang, tetangga kita kelaparan dan kita tahu dia kelaparan dan kita punya, maka kata Rasul itu bukanlah orang yang beriman. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis riwayat Muslim. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang itu saling mengasihi dan mencintai itu bagaikan tubuh yang satu. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur atau sakit juga. Ada bahasanya juga begitu. Jadi antara satu muslim dengan muslim yang lain itu Rasulullah mengibaratkan seperti satu tubuh. Jadi kalau ada yang kelaparan, yang lain itu ikut merasakan. Ada yang susah, ada yang nggak bisa sekolah, itu yang lain ikut merasakan. Nah, inilah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang sistem jaminan sosial yang dibangun sedemikian rupa. Nah,
Bapak Ibu semua, inilah dua sumber utama dalil yang menjadi pentingnya jaminan sosial dalam Islam. Selanjutnya, kita lihat sejarah. Bagaimana jaminan sosial pada masa Rasulullah? Nah, praktek pendirian jaminan sosial pada masa Rasulullah itu eh, dimulai dengan pendirian Baitul Mal. Kemudian yang kedua nanti ada sistem persaudaraan namanya. Jadi dulu waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu di Madinah orang-orang muhajirin yang berhijrah itu namanya orang-orang muhajirin. eh, itu nggak punya apa-apa, Pak. Di antaranya ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Dua orang ini dulunya orang kaya di Mekah, terus dia hijrah ke Madinah, semua hartanya ditinggalin tuh di Mekah, ya, semua hartanya jadi bener-bener nol. Dia ke Madinah tuh nol hartanya, posisi hartanya nol. Sehingga mereka ini nggak punya penghasilan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama? Sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor, orang Madinah, itu disebut Ansor, kaum Ansor. Nah, persaudaraan ini itu menimbulkan hak atau kepemilikan terhadap aset yang ada di Madinah. Mungkin kita pernah tahu kisah sahabat Ansor ya kepada Abdurrahman bin Auf, yang menawarkan, kaum Ansor menawarkan pertama istrinya, yang kedua hartanya. Jadi kata orang Ansor itu, eh, kamu udah menjadi saudara saya, maka kamu boleh pilih. Kalau kamu mau istri saya ceraikan, saya kasihkan ke kamu. Kalau kamu mau harta saya kasihkan juga ke kamu. Tapi jawaban Abdurrahman bin Auf waktu itu adalah tidak, tunjukkan saja saya pasang. Gitu ya. Itu jawaban Abdurrahman bin Auf yang paling terkenal. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang paling menarik strategi jaminan sosial Rasulullah adalah mempererat ukhuwah. Itu yang didalilkan oleh Al-Quran dan hadis tadi. Bahwasanya kita itu bersaudara. Maka kalau ada yang susah, itu karena kita bersaudara, yang punya itu harus membantu yang pada masa-masa awal mereka hijrah di peradaban Madinah waktu itu. Jadi awal-awal hijrah, maka Rasulullah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Akibatnya apa? Si Muhajirin tadi yang dari Mekah pindah ke Madinah yang nggak bawa apa-apa, akhirnya memiliki aset, ya, memiliki aset di Madinah akibat atau karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang-orang Madinah. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada juga sahabat yang mengambil bagian sehingga dia bisa punya penghasilan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan persaudaraan, Rasulullah mendirikan Baitul Mal. Nah, Rasulullah ini bentuk lembaga pertama yang dimiliki oleh Islam yang disebut dengan namanya Baitul Mal. Jadi institusi keuangan publik ya istilahnya. Yang pertama itu yang mengelola dana zakat, sedekah, ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah distribusikan kepada masyarakat Madinah pada waktu itu. Nah, Baitul Mal inilah lembaga pertama, ya, sistem jaminan sosial dalam Islam yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah, di mana eh, orang-orang susah itu bisa meminta harta ke sini, bahkan bukan meminta, Rasulullah justru membagikan langsung. Dari mana sumber dana ini? Itu dari Baitul Mal, dari zakat, dari infak, dari harta rampasan perang. Ada juga dari jizyah ya, dari pajaknya orang-orang non-Muslim pada waktu itu. Nah, ini sejarah pertama sistem jaminan sosial dalam Islam, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, Rasulullah itu membuat apa yang disebut dengan Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dokumen konstitusional pertama yang menetapkan perlindungan sosial dan ekonomi bagi semua warga. Jadi Bapak Ibu semua, Piagam Madinah ini adalah bentuk konstitusi yang paling modern, ya. Ya, kalau kita bisa melihat sekarang, zaman sekarang kan ada konstitusi kayak Indonesia tuh punya Undang-Undang Dasar menjamin, Undang-Undang Dasar 45 menjamin setiap orang punya hak beragama
gitu ya, punya hak ekonomi, punya hak sosial, dilindungi oleh negara, anak-anak anak-anak terlantar dilindungi oleh negara. Nah, itu ternyata sudah dilakukan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah, bukan hanya kepada Muslim, tapi juga kepada non Muslim, yang mengatur tentang jaminan ekonomi, jaminan agama, termasuk jaminan sosial. Jadi semua orang dibantu. Tadi kita bahas tentang Baitul Mal, Pak Ibu ya. Baitul Mal itu juga membantu non Muslim terkait dengan Piagam Madinah ini. Nah, itu landasan konstitusional jaminan sosial dalam Islam. Jadi Rasulullah itu benar-benar luar biasa, sangat-sangat visioner. Rasulullah mendirikan lembaganya yang disebut Baitul Mal, lembaga jaminan sosial, kemudian dibuat landasan hukumnya untuk mendistribusikan Baitul Mal itu yang disebut dengan namanya Piagam Madinah yang mengcover semua orang yang ada di Madinah waktu itu. Nah, ini jaminan sosial masa Rasulullah, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu membentuk apa ya, pondasi dasar di Madinah dengan mempersaudarakan, dengan mendirikan Baitul Mal, kemudian membuat landasan hukumnya dalam bentuk Piagam Madinah. Sehingga bisa berjalan tuh sistem jaminan sosial pada masa Rasulullah. Bapak Ibu semua, pendirian Baitul Mal, kemudian persaudaraan dan dipayungi oleh Piagam Madinah, dipayungi secara hukum oleh Piagam Madinah, ini berlangsung kurang lebih 10 tahun, Pak, di Madinah. Di masa-masa awal Islam, itu di 1 Hijriah sampai dengan 6 Hijriah, 7 Hijriah, atau 7 tahun pertama Rasulullah di Madinah, ini duit duit jaminan sosial yang ada di Baitul Mal itu sangat terbatas jumlahnya. Karena hanya bersumber dari infak dan juga dari ghanimah. Zakat waktu itu belum ada. Zakat baru disyariatkan Pak di tahun ke-8 Hijriah. Jadi Baitul Mal hanya bersumber dari ghanimah dan harta rampasan perang dan juga dari infak atau sedekah yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, baru di tahun ke-8 Hijriah zakat semakin zakat disyariatkan. Maka pendapatan Baitul Mal semakin banyak, ya. Maka semakin banyak orang yang di-cover oleh Baitul Mal untuk sistem jaminan sosial. Nah, itu di zaman Rasulullah, Bapak Ibu. Dan ini berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kemudian, sistem jaminan sosial ini dilanjutkan di masa Khalifah Rashidin. Nah, pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar terkenal dengan kata-kata, aku akan apa ya, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, ini perkataan Abu Bakar yang paling terkenal. Kenapa? Karena Abu Bakar meyakini sistem jaminan sosial zakat itu adalah salah satu pilar yang penting dalam membangun negara Islam atau dakwah Islam pada saat waktu itu. Jadi Abu Bakar menjamin keberlangsungan sistem jaminan sosial dengan kata-katanya yang sangat tegas. Dia akan memerangi orang yang menolak zakat. Padahal Abu Bakar ini orangnya lembut, Pak. Abu Bakar ini orang yang sangat lembut. Ya. Tapi untuk zakat dia sangat tegas. Nah, kemudian Abu Bakar juga mendistribusikan zakat secara merata tanpa diskriminasi dan menerapkan prinsip kesetaraan dalam distribusi harta Baitul Mal. Nah, ini di zaman Abu Bakar. Jadi apa yang sudah dibangun pondasinya oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar itu diteruskan dengan memaksimalkan pendapatan zakat. Sehingga Baitul Malnya Islam itu semakin banyak. Setelah Abu Bakar meninggal, kurang lebih 2,5 tahun, baru pindah ke Umar, Pak. Jadi Abu Bakar hanya memerintah itu kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun setengah. Kemudian pindah ke Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memerintah cukup lama, kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Nah, yang di masa Umar inilah jaminan sosial dalam Islam itu sangat 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 berkembang, ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari Umar itu mendirikan apa yang disebut dengan namanya Diwan. Ya, ini
Diwan itu kalau dibawakan sekarang itu semacam Kementerian Keuangan. Jadi kalau di zaman Rasul dulu namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini adanya di Masjid Nabawi itu sekarang. Kalau sekarang kan Masjid Nabawi. Jadi nggak ada kantornya dulu, nggak ada kantornya. Hanya di Masjid Nabawi dan itu nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada sekretariatnya lah. Ya, Baitul Mal itu nggak diurus secara khusus ya, hanya menyatu dengan sistemnya apa ya sistemnya Masjid Madinah gitu ya, menyatu dengan sistemnya Masjid Madinah. Nah, kemudian baru di zaman eh, Umar bin Khattab didirikan suatu lembaga khusus namanya Diwan. Nah, Diwan inilah yang kalau sekarang disebut dengan namanya Kementerian Keuangan, Pak. Nah, Kementerian Keuangan ini oleh Umar bin Khattab itu dibentuk hampir di semua wilayah kekuasaan Islam. Ada di Mesir Diwannya, ada di Syam, ada di Yaman di bawah, ada di Afrika, sampai kepada Iran ya, sampai kepada Iran, daerah di Iran ya, di Persia yang memang udah ditaklukkan oleh Islam. Nah, semua itu punya perwakilan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Umar bin Khattab itu sudah membentuk Kementerian Keuangan dulu di tahun 600 Masehi. Kemudian tidak hanya membentuk Dewan, tidak hanya membentuk Kementerian Keuangan, Umar bin Khattab bahkan membentuk sistem tunjangan. Jadi memberikan pensiun, memberikan pensiun bagi militer. Nah, memberikan sistem pensiun bagi militer, kemudian memperkenalkan tunjangan untuk anak dan bantuan untuk bayi yang baru lahir. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, di zaman Umar ini, itu anak yang lahir dapat tunjangan, pensiun dapat tunjangan, bahkan nanti setiap orang nggak bekerja, pengangguran pun juga dapat tunjangan, Pak. Ini di zaman Umar bin Khattab. Nanti kita bahas berapa besar tunjangannya, gitu ya. Nah, Umar memberikan semua itu yang bersumber dari Baitul Mal tadi, yang sudah dikelola secara khusus dengan nama Diwan. Ya, tunjangan diberikan kepada bayi yang baru lahir, kepada orang anak-anak, kepada orang yang nggak bekerja pun itu dapat tunjangan. Dan tunjangannya beda-beda, ya, beda-beda. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Nah, nanti kita lihat tunjangannya, Pak Ibu. Nah, saking berkembangnya sistem jaminan sosial di zaman Umar itu, ya, maka sepeninggal Umar, maka Utsman melanjutkan. Utsman karena sistem internalnya udah dibentuk oleh Umar, Utsman melanjutkan dengan membangun infrastruktur publik, Pak. Jadi kalau kayak sekarang kan Indonesia lagi sibuk-sibuk membangun infrastruktur, Pak ya, bangun jalan tol, bangun irigasi. Nah, itu berkembang di zaman Utsman bin Affan. Kalau di zaman Umar itu, Pak, karena memang Umar berhasil memperluas wilayah Islam, sehingga banyak pendapatan-pendapatan Islam, Bapak Ibu semua, lahan-lahan Islam, dan berkembang pendapatan eh, khalifah Islam pada waktu itu, karena banyak yang bayar pajak, banyak yang berinfak, banyak yang bayar zakat, maka berkembanglah Islam, berkembanglah pendapatannya. Di zaman Utsman, karena semakin luas wilayah Islam, maka Utsman membangun infrastruktur, membangun irigasi, Pak, membangun sistem produksi. Nah, Ali, dilanjutkan oleh Ali, Ali itu menekankan keadilan. Karena di zaman Utsman pada waktu itu sempat terjadi apa ya apa istilahnya tuh pejabat-pejabat yang tergoda dengan kemewahan. Karena Islam udah kaya gitu ya, orang banyak duit, ya pejabat-pejabatnya mulai korup ya. Mulai mulai diindikasikan korup. Mulai ada banyak persoalan-persoalan dan ini sifatnya ujian ya bagi
para sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu. Nah, baru pada zaman Ali dispiritkan lagi ya, adanya keadilan distributif gitu ya. Kemudian bahkan tunjangannya ditambah dengan ada bagi penyandang disabilitas, bagi yang cacat-cacat dikasih juga tunjangan. Nah, Bapak Ibu semua, dari sejarah ini bisa kita lihat mulai dari zaman Rasulullah ya, dengan membuat landasan payung hukum berbentuk piagam Madinah, mempersaudarakan Muslim antara Muhajirin dan Ansor, kemudian membentuk Baitul Mal, di mana Baitul Mal itu dikembangkan oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman mengembangkan ke infrastruktur dan Ali mengembangkan kembali konsep tunjangan sampai kepada orang yang cacat pun dapat tunjangan. Ini menggambarkan konsep jaminan sosial dalam Islam itu benar-benar sudah sangat-sangat modern. Bahkan beberapa referensi membilangnya Bapak Ibu, sistem jaminan sosial yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu yang pertama di dunia. Jadi kalau kita mendengar di Singapura pengangguran dibayar gitu ya, digaji, di Australia juga begitu, itu bukan hal yang baru dalam Islam. Karena itu sudah dilakukan semenjak zaman Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu semua, ini kurang lebih ya besaran tunjangan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu. Ini sumbernya dari Sabwari ya. Nah, Bapak Ibu lihat, ini jenis-jenis penerima apa tunjangan ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu membuat klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yang dibuat oleh Umar itu adalah sahabat dan keluarga Rasul. Nah, ini yang paling banyak Pak dapat tunjangan. Ada Hasrat Aisyah dan Abbas ya, ini paman Nabi. Masing-masing 12.000 dirham per tahun, Pak. Terus istri-istri Nabi selain Aisyah, ini 10.000 dirham. Ini keluarga Nabi semua, ada Hasan, Ali, Hussein, dan para pejuang Badar. Jadi Umar itu mengkelompokkan keluarga Nabi paling tinggi di atas. Ya, nah Bapak Ibu ini berjalan sebenarnya sampai sekarang harusnya. Kayak habaib-habaib ya, zuriat-zuriat Rasulullah itu cucu-cucu Rasul di beberapa negara Bapak Ibu di zaman kekhalifahan sampai ke Khalifah Turki Utsmani dulu itu tetap mereka mendapat tunjangan. Jadi kayak habaib gitu ya, cucu-cucu Rasul, kalau sampai di zaman Turki Utsmani dulu di 1924, itu mereka masih mendapat tunjangan. Khusus daripada khalifah. Karena mereka adalah keluarga Nabi. Dan ini dimulai dari Umar bin Khattab pada waktu itu. Selanjutnya, Umar bin Khattab tuh ke nomor 4, ini orang-orang yang mendapat tunjangan juga, yaitu para pejuang, para veteran-veteran militer, Pak. Para pejuang-pejuang perang Uhud, ya. Para pejuang perang Uhud. Nah, ini mendapat masing-masing 4.000 dirham. Kemudian ada kaum-kaum muhajirin, ya, sebelum kemenangan Mekah. Kemudian juga ada anak mantan pejuang Badar yang memeluk Islam. Anak-anak muhajirin yang ikut perang. Nah, ini dikelompokkan oleh Umar bin Khattab sebagai penerima tunjangan. Nah, bahkan di bawahnya Bapak Ibu lihat, orang-orang Mekah. Nah, ini yang istilahnya yang berkontribusi besar terhadap Islam. Bahkan orang-orang Mekah yang bukan muhajirin itu diberikan tunjangan 800 dirham. Warga Madinah, warga di sini Pak, jadi siapapun berarti kan, di Madinah itu 25 dinar. Muslim di Yaman, Syria, Irak 200 sampai 300 dirham. Anak yang baru lahir dan yang tidak diakuin masing-masing 100 dirham. Anak bayi aja dapat 100 dirham. Tambahan pensiun untuk kaum muslim. Bukan hanya uang, bahkan gandum, minyak, madu, cuka, itu dikasih. Ya, dikasih Pak. Kuantitas dan jenis barang berbeda-beda di setiap wilayah. Bapak Ibu bisa bayangkan, Umar bin Khattab ini ada di Madinah. Tapi tunjangannya itu sampai ke Yaman, Pak. Yaman tuh di selatan, Pak. Selatan Jazirah Arab tuh. Irak itu sebelah timur. Yaman, Suriah di utara. Nah, itu dari Madinah, Pak. Kalau kita hitung, Pak, contohnya,
Aisyah dan Abbas nih, ini paman Nabi. Ini dapat 12.000 dirham setahun, Mbak. 12.000 dirham itu setahun, Mbak. Itu kurang lebih 400 juta. Kalau dibawakan ke duit sekarang, Mbak. Bahkan ada yang bilang lebih. Ya, kita anggap aja lah 400 juta. 400 juta setahun dapat dari Umar. Kalau di rupiah, kalau dibuat bulanan, itu kurang lebih di angka 37 juta. Sebulan, Mbak. Sebulan, gitu ya. Itu dikasih tunjangan bagi keluarga Nabi, istri-istri Nabi, keluar orang-orang yang pernah ikut mantan-mantan pejuang Uhud. Ini jumlahnya besar. Nah, kita lihat saja, ini kalau bukan masuk ke dalam tabel nih, orang-orang Mekah, Pak. Nah, orang-orang Mekah itu, ini berarti semua orang yang ada di Mekah, itu tunjangannya 800 dirham, Pak. 800 dirham itu setara hampir dengan kurang lebih eh, 4 jutaan. 4 jutaan sebulan. Ya, sebulan ya Bapak Ibu ya. Sebulan. Nah, itu orang nggak bekerja dapatnya segitu Pak. Gitu ya. Bekerja nggak bekerja dapatnya segitu. Nah, itulah apa istilahnya eh, tunjangan dalam yang diberikan oleh Umar bin Khattab terhadap orang-orang yang ada di Mekah. Jadi anak yang baru lahir dapat 100 dirham, ya, 100 dirham. Ini kurang lebih sekitar 800.000 lah, itu baru lahir, Pak. Nah, ini dapat, kalau Madinah tuh 25 dinar, Pak. Jadi warga Madinah itu lebih banyak lagi tunjangannya. 25 dinar itu kurang lebih sekitar 14 juta sebulan. 14 juta sebulan. Bapak Ibu semua, kayak kita di Indonesia nih, nggak ada kerjaan. Itu kalau di zaman Umar, Pak, kita dapat, anggaplah kita nih di Jakarta tuh anggaplah Madinah, Pak. Jadi orang Jakarta itu rata-rata dapat 12 juta sebulan, Pak. Kerja nggak kerja, ya ngopi-ngopi aja kerjaannya dikasih Umar 12 juta sebulan. Itu warga Jakarta. Warga Bandung dapat 800 dirham, dapat 4 juta sebulan. Warga Bandung gitu ya. Warga Surabaya dapat 200 dirham. Berarti kalau 804 juta kurang lebih dapat sejuta sebulan. Tanpa kerja, tanpa apapun, Pak. Nah, bayi yang baru lahir juga dapat. Plus nanti makanan, ya gandum. Gandum itu makanan pokoknya orang Arab Pak waktu itu. Jadi kalau kita sekarang tuh dikasih beras juga gitu ya. Kalau di Indonesia berarti beras. Dikasih beras, dikasih minyak, dikasih madu. Madu tuh eh, minuman bergizi di zaman dulu. Kalau sekarang berarti susu Pak. Jadi dikasih susu. Jadi proyek kesejahteraan sistem jaminan sosial dalam Islam Bapak Ibu, dan itu bukan hanya di Madinah, sampai ke Suriah. Suriah itu eh, utaranya Mekah ya, utaranya Mekah. Palestina, Suriah sama Lebanon sekarang. Yaman tuh di bagian selatan, Irak tuh di bagian timur, Pak. Seluruh ya, bahkan Mesir ya, Mesir juga dapat karena wilayah Islam pada zaman Umar itu benar-benar luas. Nah, Bapak Ibu semua, ini sistem jaminan sosial yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab di masanya. Jadi orang kerja nggak kerja, ya pengangguran lah istilahnya sekarang itu kalau dia penduduk Mekah dapat 4 juta sebulan. Kalau dia penduduk Madinah 14 juta sebulan. Kalau dia di Irak atau di Suriah atau di Yaman itu bisa mendapat 2 juta sebulan. Anak yang baru lahir dapat hampir antara 1 juta sampai 800.000. Baru lahir dapat duit. Baru lahir dapat duit ya. Jadi bapaknya nggak harus mikir untuk biaya operasi sesar lagi, Pak. Ya, ini tentang kesehatan. Bukan hanya uang, bahkan dikasih beras, dikasih minyak, dikasih susu gitu, Pak ya. Dikasih kebutuhan-kebutuhan pokok untuk setiap orang ya, untuk setiap orang. Dan jumlahnya tetap jumlah. Nah, Bapak Ibu semua, data-data ini itu memperjelas ke kita, ternyata Islam memiliki sistem jaminan sosial yang sudah sangat-sangat canggih 1.400 tahun yang lalu. Yang zaman sekarang, Indonesia pun masih belum bisa meniru itu, Pak. Contoh kita nih BPJS. BPJS itu kan bukan negara yang ngasih sebenarnya, tapi iuran
pula gitu ya, iuran setiap bulan. Bahkan agak memprihatinkannya lagi, dikaitkan pula siapa yang nggak bayar BPJS nggak bisa ngurus sertifikat administrasi yang lain ya. Itu kan sulit sebenarnya untuk diterima gitu ya. Harusnya kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, harusnya kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat itu negara yang nanggung, Pak. Nah, itu udah terjadi di zaman Islam, ya di zaman Umar bin Khattab dan diteruskan oleh Utsman Ali. Pondasinya dibuat oleh Rasulullah melalui Baitul Mal. Jadi dana-dana yang dikelola oleh Umar bin Khattab ini, Pak, itu tetap dalam pintu Baitul Mal yang di mana Umar bin Khattab sudah membentuk divisi khusus namanya Al-Diwan tadi atau Kementerian Keuangan yang itu sudah tersebar di setiap wilayah. Mesir, Yaman, di sebelah utara tuh ada Syria, kemudian Irak, itu udah ada diwannya masing-masing memastikan tunjangan-tunjangan untuk wilayahnya masing-masing. Dengan surat yang dibuat oleh Umar ini SK lah ya. Untuk sahabat Rasul sekian, untuk orang-orang biasa sekian gitu ya. Paling sedikit tuh bayi. Bayi yang baru lahir dapat duit gitu ya. Orang yang cuman nganggur-nganggur aja dapat duit juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu sejahteranya dan begitu hebatnya konsep jaminan sosial dalam Islam ya yang diberikan oleh para pemimpin Islam di zaman dulu, mulai dari Rasulullah sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan ini berlangsung Bapak Ibu sampai Khalifah Turki Utsmani. Baru berakhir ini 1924. Kurang lebih 100 tahun yang lalu gitu ya. 100 tahun yang lalu ini baru selesai, Pak. Baru nggak ada karena runtuhnya kekhalifahan Islam. Jadi eh, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai dinasti Turki Utsmani ini konsepnya terus berjalan, ya sistem jaminan sosial terus berjalan. Jadi Bapak Ibu semua itu bagaimana konsep sistem jaminan sosial dalam Islam ya Bapak Ibu semua. Nah, dari mana Umar bin Khattab punya uang untuk membayar semua sistem jaminan sosial itu? Bapak Ibu. Dari mana uangnya? Uangnya yang paling besar tuh dari zakat. Ya, dari zakat. Jadi zakat-zakat para kaum muslimin dikumpulkan oleh Umar dan lain-lain dan lain-lain. Ada juga nanti sumber-sumber yang lain, tidak hanya zakat, tapi juga ada eh, banyak sekali Pak ya, ada namanya eh, infak, sedekah, wakaf, kemudian ada jizyah. Jizyah itu pajak terhadap non muslim. Ada namanya khums. Khums itu adalah harta rampasan perang karena Umar berhasil memperluas wilayah Islam sehingga tanah-tanah taklukan itu jumlahnya banyak. Dia wajib bayar pajak ke Umar waktu itu. Nah, saking luasnya wilayah Islam, duitnya tambah banyak, Pak. Masuk ke Baitul Mal. Makanya Umar bisa membayar semua tunjangan orang-orang ini. Karena Islam semakin luas daerah kekuasaannya pada waktu itu. Dan sumbernya salah satunya adalah zakat. Jadi zakat itu sebenarnya instrumen atau alat sistem jaminan sosial dalam Islam. Baik. Nah, ini kenapa sistem jaminan sosial itu prinsipnya seperti apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kemudian menanggung. Jadi resiko itu berbagi antar individu, Pak. Nah, ini nanti pindah konsep takaful ini ke dalam asuransi modern, Pak. Nah, ini nanti kita lihat. Ada keadilan dan juga ada kebajikan. Nah, konsep takaful inilah yang sekarang disebut dengan asuransi. Jadi ada namanya asuransi pendidikan, ada namanya asuransi kesehatan gitu ya. Kemudian asuransi kecelakaan, asuransi kematian. Nah, itu konsep jaminan sosial sekarang di zaman modern berubah bentuk menjadi namanya asuransi. Nah, asuransi ini ada yang konvensional, ada yang syariah. Yang syariah disebut dengan istilah asuransi atau prinsipnya disebut dengan takaful. Takaful tadi adalah berbagi resiko. Nah, asuransi konvensional
itu menurut ulama Bapak Ibu tidak lepas dari unsur-unsur riba. Ada goror di situ, ada maisir, ada transfer resiko, ada profit oriented. Sedangkan asuransi syariah itu nanti ada yang namanya tabaruk, ada sharing resiko, kemudian investasinya kepada yang halal atau non riba. Di situ ada nanti prinsip wakalah dan mudharabah. Terus orientasinya sebenarnya orientasi tahun. Kalau asuransi konvensional orientasinya adalah profit. Nah, prinsip-prinsip inilah yang membedakan Bapak Ibu sistem jaminan sosial yang sekarang disebut dengan istilah asuransi, yang membedakan nanti asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Nah, itu perbedaannya, perbedaannya. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh diskusi ya, boleh kita diskusi di sesi tanya jawab nanti bagaimana kita melihat asuransi-asuransi yang ada saat ini. Nah, ternyata sistem jaminan sosial karena kita saat ini itu bukan negara seperti bagaimana di zaman Rasul dan para sahabat. Namun bukan berarti kita nggak dilindungi oleh konsep Islam, Pak. Bukan berarti sistem pengaman sosial atau sistem jaminan sosial dalam Islam itu bukan berarti tidak ada. Walaupun negara kita bukan negara Islam atau kita nggak dipimpin oleh para khalifah lagi, gitu ya, atau pemimpin Islam. Nah, namun sistemnya tetap jalan sampai sekarang. Ya, sejarahnya itu adalah adanya perkembangan takaful di Indonesia atau perkembangan sistem jaminan sosial yang ini datangnya dari masyarakat, bukan dari pemimpin Islam, karena kita bukan negara Islam. Nah, tahun 79 ya, perusahaan perusahaan asuransi syariah pertama didirikan di Sudan. Ya, jadi ini mulai berkembang namanya Islamic Insurance Company. Kemudian terus berkembang 84 Malaysia mulai mendirikan Syarikat Takaful Malaysia. Kemudian 94 baru mulai ada di Indonesia, Pak. Tapi bukan dari pemerintahnya. Ini murni dari para ulama pada waktu itu. Ya, sama seperti berdiri pertamanya Bank Muamalat ya, yang diprakarsai oleh para cendekiawan Muslim Indonesia dan MUI pada waktu itu. Nah, juga diikutin dengan berkembangnya asuransi di tahun 94. Kemudian 2014. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. 2014 didirikan BPJS, Pak. Jadi eh, BPJS itu tenaga kerjaan. Di 2014 mulai didirikan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, di Indonesia BPJS baru ada 2014. Sedangkan dalam Islam itu sudah ada 1400 tahun yang lalu, bahkan sistemnya lebih advance dibanding BPJS. Kalau kita baru hanya kesehatan saja, itu pun di 2014, padahal kita merdeka tahun 45, sudah sangat-sangat lama. Islam itu sudah mendirikannya sudah lama, sudah 1400 tahun yang lalu. Dan konsepnya lebih komprehensif, lebih luas dibanding hanya sekedar kesehatan, ya. Bahkan nilainya lebih besar dan tidak perlu iuran, Pak, ya. Jadi yang dapat tunjangan dari Umar tadi itu nggak ada iuran. Kalau BPJS kita masih iuran, gitu ya. Nah, 2023 eh, itu perkembangan takaful di Indonesia ini semakin besar, Pak ya, ditandai dengan berdirinya asuransi-asuransi syariah. Sekarang banyak asuransi-asuransi syariah. Hampir semua asuransi punya syariahnya sekarang. Syariahnya sekarang. Nah, itu perkembangan apa ya Bapak Ibu ya, perkembangan takaful di Indonesia. Jadi walaupun kita bukan negara Muslim seperti negara Islam seperti bagaimana para sahabat tadi, tapi secara instrumen dia berkembang ya dan dilindungi oleh negara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari sejarah tadi dan melihat perkembangan jaminan sosial sekarang, ternyata negara itu punya fungsi untuk melindungi rakyatnya atau memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti pengelolaan dana sosial, penyediaan layanan publik, lakukan regulasi dan pengawasan, kemudian juga BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada juga namanya program Keluarga Harapan gitu ya, PKH, kemudian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter. Nah, kayak KIS dan KIP. Nah, ini baru sebenarnya namanya sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia. Kalau BPJS itu sebenarnya bukan.
Itu hanya apa kita masyarakatnya yang iuran. Kalau KIS atau KIP ini benar-benar nggak bayar, gitu ya, nggak bayar atau nggak iuran. PKH juga begitu. Nah, konsep-konsep jaminan sosial seperti PKH, KIS, KIP ini baru dikenal di negara kita. Padahal di Islam ini udah dikenal di zaman mulai di zaman Umar bin Khattab. Jadi udah sangat-sangat lama Islam punya konsep seperti itu, bahkan benar-benar free ya. KIS, KIP, PKH ini hanya untuk orang-orang lemah, Pak. Hanya untuk duafa, hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau di zaman Umar, di zaman Islam, itu dia nggak lagi membedakan ini orang miskin, orang duafa, nggak. Semuanya dapat, gitu Pak ya. Semuanya dapat. Persis kayak negara-negara maju. Yang nganggur dikasih uang, yang lahir dikasih uang gitu ya. Yang udah pensiun dikasih uang ya. Itu persis di negara-negara maju. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi kesimpulan kita Bapak Ibu semua, bagaimana sistem jaminan sosial dalam Islam? Ternyata Islam itu punya sistem yang sangat-sangat komprehensif gitu ya, atau sangat-sangat lengkap ya, sumuliah ya. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi benar-benar kafah Pak Islam itu. Jadi jaminan sosial dalam Islam itu merupakan sistem yang komprehensif, berakar pada prinsip moral dan cerdas yang telah terbukti efektif berdasarkan sejarah Pak. Jadi eh, kalau kita melihat data yang disampaikan oleh Umar tadi, itu benar-benar luar biasa ya. Bahkan penulis artikel yang menyatakan jaminan sosial Islam tadi, itu menulis Umar itu adalah peletak dasar pertama sistem jaminan sosial di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, instrumen utamanya itu sebenarnya zakat. Jadi zakat itu benar-benar berperan penting untuk membangun sistem pengaman sosial suatu negara. Dan juga didorong oleh prinsip-prinsip takaful dengan adanya asuransi gitu ya, saling berbagi resiko, saling berbagi termasuk jadi sistem Islam itu benar-benar konsisten, Bu. Seperti bank syariah itu sebenarnya konsep bagi hasilnya, tahun tolong menolong itu. Jadi kalau resikonya tinggi ya sama-sama tinggi, kalau untungnya dikit ya sama-sama dikit gitu ya. Jadi benar-benar konsep Islam itu eh, sebuah hal yang sangat komprehensif. Dan instrumen utamanya itu ada untuk yang sosial ada di zakat dan takaful, gitu ya. Kemudian relevansinya dengan kehidupan modern sekarang itu udah berjalan, Pak. Kalau yang untuk sosial ada Basnas, ada LAS, Lembaga Amil Zakat ya salah satunya GIS Peduli. Dia menjadi lembaga yang berfungsi untuk pengaman sosial bagi orang-orang susah, gitu ya. Nah, kemudian juga ada asuransi syariah, ya, mau memproteksi risiko, ya, seperti kecelakaan, seperti kesehatan. Nah, itu ada semuanya dalam Islam. Jadi satu-satunya agama, Bapak Ibu semua, yang punya konsep masih relevan dengan dunia modern mulai dari bisnis syariah sampai ke sosialnya, itu hanya Islam, Pak. Kita nggak pernah lihat ada eh, bank Kristen gitu ya, atau bank Hindu gitu, itu nggak pernah ada, Pak. Nah, ini membuktikan bahwasanya konsep Islam itu relevan dengan perkembangan zaman, Pak. Sesuai dengan janji Allah itu sendiri ya. Al-Quran itu untuk setiap masa, setiap waktu, dan sampai akhir zaman. Dan konsep-konsep itu lahir dan digali dari Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu ya, apa jaminan sosial dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab moral kita sebenarnya dengan sadar membayar zakat, sadar berinfak, sadar berwakaf gitu ya. Sebenarnya itu menjadi sistem pengaman sosial untuk saudara-saudara kita yang lain. Dengan kita rajin membayar zakat, infak, sedekah, dan lain-lain dan lain-lain. Itu prinsip ta'awun, saling tolong menolong. Nah, kalau ta'aruf itu saling berbagi resiko tadi. Jadi kalau ada teman kita yang dirawat di rumah sakit, ya kita bantu dengan premi asuransi syariah sebenarnya. Jadi di premi asuransi syariah itu nanti ada komponen tabaruk, komponen tolong menolong. Ini yang membedakan nanti dengan asuransi konvensional. Nah, BPJS itu sebenarnya prinsipnya asuransi, asuransi. Ya.
Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Eh, eh, Bagaimana sistem jaminan sosial dalam dalam Islam. Jadi kalau kita lihat diskusi apa yang udah kita sampaikan tadi, sebenarnya Islam punya konsep yang begitu luar biasa tentang sistem jaminan sosial. Bahkan sampai detik ini, ya, baik yang berbentuk lembaga amil zakat seperti LAS, baik yang berbentuk proteksi risiko seperti asuransi syariah, itu berkolaborasi untuk menjadi jaring pengaman sosial bagi Muslim yang ada saat ini, walaupun tanpa peran dari pemerintahan Islam secara langsung. Tapi orang-orang Islamnya sudah punya inisiatif dan konsep itu lahir sudah sangat-sangat lama, eh, 1400 kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Demikian mungkin Mbak Tika sebagai pengantar ya tentang bagaimana sistem jaminan sosial dalam Islam. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Jika ada waktu untuk diskusi, mungkin kami serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Deki atas ilmu yang telah dibagikan. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang telah dibagikan tadi tentang jaminan sosial di syariat Islam, ternyata BPJS yang di sini dimaksud adalah sistem jaminan sosial yang sudah ada sejak zaman Rasul dan juga para sahabatnya. Nah, bagi teman-teman yang hari ini sudah siap-siap untuk bertanya nih, boleh disiapkan pertanyaannya karena kita akan membuka sesi tanya jawab dan langsung akan dijawab nanti oleh Pak Deki. Jadi disiapkan pertanyaan yang apa ya, yang sulit-sulit pasti Pak Deki bisa jawab, insya Allah. Apalagi banyak Amin, amin. mahasiswa Pak di sini Pak. Oh iya, siap. Mudah-mudahan bisa jawabnya. Amin, insya Allah. Ayo, boleh? Mungkin eh, 5 pertanyaan pertama boleh kami eh, disiapkan lalu ditulis di kolom Zoom boleh nanti saya sebutkan namanya lalu on mic teman-teman. Tadi saya lihat Pak Guntur kayaknya aktif banget nih. Assalamualaikum Pak Guntur. Mana ya Pak Guntur dari tadi aktif beliau. Atau mungkin tadi ada Pak Ade Suhendra. Boleh Pak Ade? Jika ada pertanyaan atau diskusi, kita tunggu ya Pak. Sepertinya lagi pada nyiapin pertanyaan ini. Atau mungkin udah sangat lengkap materinya. Oke. Oke, baik Pak Heri Sutopo, boleh langsung dinyalakan mic-nya. Silakan bertanya langsung ke Pak Deki Anwar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah salawat kepada Nabi. Alhamdulillah untuk materinya sangat luar biasa. Mengulas kembali perjalanan Islam terkait dengan jaminan sosial. Ya, mungkin ini sedikit seperti halnya ketika kita kuliah dulu ya, untuk kajian-kajian yang literasi tentang sistem jaminan sosial, kemudian keuangan publik Islam, instrumen-instrumen pendanaan Islam dari mana. Nah, ini sangat menarik sebagai kajian literatur Islam. Mungkin sedikit pertanyaan bisa nanti mohon dijawab gitu ya. Kalau kita berbicara tentang literatur Islam, kita sangat kaya. Mohon izin Pak pemateri ya, oleh Pak Deki, sangat kaya dengan literatur-literatur Islam, bahkan Barat itu banyak mengadopsi ilmu-ilmu yang diperoleh ataupun kemudian diaplikasikan. Nah, berkaca kepada Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya, bahwasanya kita
Islam itu sudah ada masa puncak kejayaannya. Nah, kita rasa sebab-sebab runtuhnya ataupun sebab-sebab menjadi keterbelakangan itu pastinya ada sebab-sebabnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kiat kita, ya, kita masing-masing membangun itu semuanya, kemudian pastinya ada stakeholder, kemudian pemerintah, pemangku kepentingan mampu membaca ini bahwasanya kita pernah jaya, khususnya dalam hal jaminan sosial yang bukan hanya kita mengandalkan salah satu instrumen saja. Nah, ini bagaimana dari sudut pandang Pak Deki untuk memberikan kepada kita eh, antara instrumen-instrumen itu, stakeholder, kemudian pemangku kepentingan mampu melihat ini seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Diki izin. Oh ya, baik Mbak Tika. Pak Heri dari mana Pak Heri? Dari Lampung Pak ya? Iya, Pak. UM Lampung itu apa Pak? Universitas Muhammadiyah Lampung, Pak. Oh Masya Allah. Iya. Salam untuk teman-teman di sana Pak ya. Alhamdulillah, baik kami sampaikan. Baik Waalaikumsalam. Pak Heri. Yang menarik sih sebenarnya saya mencoba menarik sejarah ya ke zaman sekarang. Ternyata nggak pernah putus itu Islam, Pak. Jadi kalau dulu di zaman Rasul dan sahabat itu benar-benar bagus gitu ya. Sekarang itu pun walau walau pemangku kepentingan dalam hal ini pemimpin-pemimpin kita mungkin tidak ngeh gitu ya dengan konsep Islam, bahkan mungkin fobia juga gitu ya. Tapi kita bisa saksikan, Pak, walaupun dia tidak masuk ke wilayah eh, keputusan politik para pemimpin untuk memakai konsep Islam, tapi masyarakatnya justru yang mendorong itu bisa berkembang. Ya, salah satunya kan Bank Syariah tuh itu datangnya dari bottom up sebenarnya, dari bawah ya, dari para ulama. Diikutin dengan asuransi selanjutnya, diikuti dengan pasar modal, diikuti selanjutnya oleh bentuk-bentuk instrumen-instrumen keuangan Islam yang lain. Kalau keuangan sosial Islamnya juga begitu. Bahkan berkembang barengan, Pak, antara yang komersil dengan yang sosial. Jadi kalau bank, pasar modal, kemudian asuransi, kemudian dan lain-lain pegadaian syariah, itu yang komersilnya diikutin dengan perkembangan lembaga amil zakat, diikutin dengan perkembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan masyarakat yang lain. Jadi ini nih barengan naiknya gitu ya, tanpa ada keberpihakan secara serius dari para pemangku kepentingan pengambil keputusan dalam hal ini pemimpin. Itu satu, Pak. Jadi memang Islam itu saya lihat eh, peduli nggak peduli orang yang memimpinnya, dia tetap akan berkembang, dia tetap akan jalan. Itu yang saya perhatikan di lapangan, Pak ya. Eh, itu satu. Kemudian yang kedua, saya saya pernah ngobrol dengan salah satu pemangku kepentingan Bank Indonesia lah, saya bilang begitu. Waktu COVID dulu, Pak. Pak Heri ya. Waktu COVID 2020-2021, Pak. Mungkin Pak Heri kalau sempat perhatikan, eh, pemerintah tuh nggak punya duit, ya kan? Pemerintah nggak punya duit. Maka Sri Mulyani waktu itu Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, itu rame-rame, Pak, fasih mengomong tentang zakat. Itu fasih banget. Bahkan saya diskusi dengan tadi yang saya omong, saya diskusi dengan salah satu eh, ketua perwakilan Bank Indonesia, itu ngomong zakat dengan saya sama kayak ketua Basnas ngomong zakat, Pak. Di situ saya mulai ngeh, wow, gitu ya. Mereka ini, Pak, baru mulai melirik Islam itu kalau sudah pelurunya habis, Pepet. Pak. Iya, Iya, pelurunya habis. pepet, Pak. Pak Heri bisa flashback lagi tuh di YouTube. Pada saat COVID itu rata-rata tuh Sri Mulyani, Gubernur BI, Ketua OJK gitu ya. Bahkan saya mengalami secara langsung kami face to face ngomong,
Mereka tuh melirik tuh zakat, Pak, solusinya. Karena negara udah nggak punya uang lagi. Bahkan anggota DPR solusinya cetak uang katanya kan. Nah, kalau bumper utama ternyata itu ada dalam Islam yang punya. Mereka nggak punya dana itu, Pak. Yang punya tuh cuma Mm-mm. Islam. Nah, begitu baru sadar mereka. Kalau Islam punya sistem yang negara belum sampai ke situ. Islam punya, Pak. Islam punya. Dan itu saya buktikan langsung di depan mata kepala saya dan saya lihat fenomena media di waktu kita COVID krisis ekonomi kemarin, mereka rame-rame melirik itu, Pak. Nah, cuman untuk menjadikan dia sebagai memiliki kekuatan konstitusi, nah inilah dibutuhkan orang-orang Islam ada di politik sebenarnya. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan Islam ini nggak bisa hanya satu variabel, Pak. Variabel ekonomi saja atau variabel sosial saja. Tanpa mempertimbangkan variabel politik, ini agak berat. Jadi kita akan terus Ya, berjalan secara apa ya, bincang secara ya. ya, secara kultural saja akhirnya, Pak. Dan ini Ya, memang agak lambat, Pak Heri. Jadi eh, upaya yang perlu kita sampaikan kepada pemangku kepentingan pengambil keputusan, kalau saya sih melihatnya eh, dimulai dengan edukasi-edukasi seperti ini. Ini walaupun sederhana sih sebenarnya, sederhana kita betul. melakukan webinar gitu, Pak. Tapi setidaknya ini udah upaya lah, sama lah kayak eh, sebenarnya Allah itu kan nggak melihat sukses atau nggak suksesnya upaya kita. Tapi Allah tuh melihat sebagaimana sejauh mana kita berikhtiar untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada siapapun gitu ya. Sama kayak semut yang memadamkan apinya Ibrahim gitu Pak ya. Apinya Nabi Ibrahim kan kurang lebih begitulah Pak. Walaupun semut itu nggak yakin akan bisa memadamkannya, tapi dia punya jawaban nanti sama Allah apa yang udah kamu lakukan gitu Pak. Nah, kalau Betul. saya secara pribadi melihatnya begitu. Jadi eh, kita nggak bisa memastikan secara efektif upaya apa yang bisa dilakukan, tapi yang bisa kita lakukan saat ini apa dan secepat mungkin itu harus kita lakukan, Pak. Nah, saya begitu saja prinsipnya. Jadi kalau saya bisa ngisi webinar, saya harus lakukan itu. Ya, kalau Siap. menunggu semuanya keren gitu ya, negara bisa langsung efektif melakukan itu, mungkin akan butuh waktu, mungkin akan butuh waktu. Tapi upaya-upaya yang sampai ke situ pasti dimulai dari tangga-tangga kecil yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin dengan kelompok-kelompok kecil Pak Heri ya di Universitas Muhammadiyah itu bisa terus dikembangkan Pak sebagai bentuk edukasi karena memang penelitian riset terakhir tentang literasi keuangan syariah kan sangat-sangat masih rendah gitu Pak, sangat masih rendah. Secara riset itu masih rendah memang. Jadi masih dibutuhkan literasi-literasi seperti itu. Itu mungkin Pak Heri ya. Saya- Baik Ya, Pak Deki, terima kasih sama-sama untuk Pak. sarannya. Siapa? Boleh untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Heri Sutopo atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Diki sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sutopo. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Deka. Silakan Kak Deka, boleh on mic-nya? Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Perkenalkan, saya Deka dari Palembang. Izin bertanya, Kak, Pak, pertanyaan saya ini mengenai BPJS yang diterapkan di Indonesia sekarang. Nah, apakah BPJS yang diterapkan di negara kita saat ini itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana atau sebagai orang yang bekerja di instansi tersebut? Terima kasih. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang pertanyaan apa ini ya? Pertanyaan ultimate-nya ini, Pak. Masternya pertanyaan ini. Dan saya juga menduga nih pertanyaan udah sampai ke sini pasti gitu ya. Baik, ini Pak Deka. Pak Deka di Palembang gimana, Pak? Di kota Palembang, Pak ya? Di kabupatennya, Pak. Kabupaten apa tuh? Di Kabupaten Muara Enim, Pak. Oh, Muara Enim, Masya Allah. Saya sering ke Muara Enim, Pak. Saya juga dari Palembang, Pak Deka. Iya. Baik, Pak Deka, pertama ini mungkin tentang BPJS ya, asuransi kesehatan atau sistem jaminan sosial yang sifatnya iuran, Pak. Tadi sudah kita sampaikan, pada prinsipnya asuransi konvensional dengan syariah itu berbeda, berbeda. Dan ulama sebagian besar mengharamkan asuransi konvensional. Makanya ada asuransi syariah, gitu ya. Karena unsur yang paling utama dalam asuransi konvensional itu adalah maisir namanya, yaitu judi, Pak. Judi. Contohnya gini, saya ikut asuransi kesehatan.
ya selama 1 tahun. Dalam asuransi itu ada namanya premi, itu iuran. Ya, iurannya anggaplah sebulan 10.000, 10.000, 10.000 setiap bulan, Pak. Selama 1 tahun. Ya, jadi kontraknya selama 1 tahun. Kalau saya nggak sakit contohnya, dalam 1 tahun itu uang saya balik nggak, Pak? Nggak balik. Sama kayak asuransi mobil gitu juga. Asuransi mobil juga begitu, Pak. Jadi kalau kita ikut asuransi yang konvensional, Pak, itu uang kita tuh nggak balik lagi. Kalau kita nggak sakit atau nggak kecelakaan. Tapi kalau kita kecelakaan atau kita sakit, ya baru kita di cover. Nah, nilainya bahkan lebih besar dari iuran kita terkadang. Nah, ini sebenarnya gambling, Pak. Sebenarnya judi. Ya, prinsip asuransi konvensional itu sebenarnya berjudi, Pak. Jadi kita naruh uang dulu, kalau sakit dapet, kalau enggak ya uangnya hilang. Kan gitu. Ya, uangnya hilang tuh di akhir tahun, ya kan? Kalau kontraknya udah habis. Ya udah, begitu aja. Nah, ini berbeda. Jadi itu prinsip prinsip judi sebenarnya dipakai dalam asuransi itu. Nah, ini berbeda dengan asuransi syariah nanti. Kalau syariah, nanti BPJS-nya nanti saya jawab Pak ya. Kita pahami konsep dasarnya dulu. Kalau asuransi syariah, dia prinsipnya nggak kayak gitu. Prinsip syariah itu nanti ada dua Pak yang dipakai. Satu, dananya yang 10.000 tadi itu, anggaplah 3.000-nya, contohnya premi kita tuh 10.000 tuh setiap bulan. 3.000-nya dipakai untuk tabaruk. Nah, ini khusus untuk dana sosial, Pak. 7.000-nya itu diinvestasikan oleh si, kalau dia link asuransi yang link ya, yang link dengan investasi. Nah, 7.000-nya itu nanti balik lagi ke kita. Ya, 7.000-nya balik lagi ke kita. Kalau ada yang sakit, itu diambil dari dana 3.000 itu, Pak. Yang memang akadnya dari awal premi kita itu untuk dana sosial. Jadi bukan untuk mengcover kita, untuk dana sosial yang dikumpulin. Yang dimana kalau ada yang sakit-sakit diambil dari situ dananya. Nah, 7.000-nya kalau andaikan 1 tahun kita udah nggak sakit atau nggak kecelakaan, 7.000 kali 12 bulan, berarti kurang lebih sekitar 84.000, Pak. Itu balik lagi duitnya ke kita. Jadi nggak ada yang dirugikan, Pak. Nah, terus perusahaan asuransinya dapat untung dari mana? Nah, ini duitnya yang 7.000 tadi, itulah yang diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen surat-surat berharga biasanya. Surat-surat berharga. Nah, keuntungan dari investasi itu yang dipakai oleh perusahaan asuransi syariah untuk keuntungan, untuk operasional, untuk biasa dari dana 7.000 yang kita premikan tadi. Nah, 3.000-nya ini kita nggak dapat lagi karena 3.000 ini udah diakatkan untuk dana tabaruk, untuk dana membantu orang lain, semua orang yang ikut asuransi syariah itu. Jadi prinsipnya nggak gambling, Pak. Akadnya jelas. 3.000 di awal untuk tabaruk, untuk sosial, 7.000-nya ini biasanya dilingkan dengan investasi. Ini untuk investasi, supaya bisa dapat untung tuh asuransinya. Nah, begitu prinsip dasar perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kalau konvensional, dia nggak gitu. Duitnya kalau sakit dibayarin, kalau nggak sakit, dan duitnya hilang. Atau nggak kecelakaan, duitnya hilang. Gitu, Pak. Nah, gitu Pak ya. Itu prinsip dasarnya. Sekarang BPJS. Nah, BPJS itu prinsipnya asuransi. Namanya asuransi kesehatan. Dan asuransi kesehatan yang dipakai prinsipnya persis seperti asuransi kesehatan konvensional. Dulu MUI sempat mengeluarkan fatwa kalau BPJS haram. Sempat, Pak. Tapi nggak jadi. Gitu ya. Kajiannya dulu sempat pernah ada. Dan saya baca tuh sempat diharamkan. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Fatwanya nggak sempat keluar. Tapi diskusinya sempat seperti itu. Nah, lantas saya berpikir, kenapa MUI nggak berani ya mengeluarkan fatwa haram untuk BPJS, Pak? Sebenarnya secara prinsip itu asuransi konvensional, ya. Lalu saya coba berpikir, Pak, apa dasarnya MUI nggak berani mengeluarkan fatwa haram? Ternyata sedikitnya saya menduga itu ada faktor daruriyah, Pak. Jadi ada faktor daruriyah. Contohnya gini, ada orang miskin, tetangga-tetangga saya banyak, Pak. Itu kalau nggak pakai BPJS, Pak,
game over, Pak. Ya, nggak mampu dia tuh mengoperasi jantung, mengoperasi paru-paru, mengoperasi batu empedu. Ini ada tetangga saya jantungnya bocor, Pak. Itu untung ikut BPJS, Pak, sehingga bisa dioperasi. Kalau operasi mungkin ratusan juta, Pak. Dia kerjaannya cuma jualan apa ya, jualan es jeruk gitu, pakai gerobak. Tapi karena ikut BPJS, dia bisa dioperasi, operasi jantung. Ada juga yang barusan sakit batu empedu, operasi juga, untuk pakai BPJS gitu, Pak ya. Lalu saya berpikir, Pak, kenapa ya MUI nggak mengeluarkan fatwa haram terhadap BPJS? Walaupun secara prinsip mekanisme sebenarnya itu nggak sesuai syariat sebenarnya, sebenarnya Pak. Tapi karena ada unsur darurat, ya. Jadi ada unsur darurat yang terkait dengan hidup mati seseorang, Pak. Maka ini kan sudah sering kita kenal. Babi aja bisa halal kalau itu menjadi ancaman kematian bagi seseorang. Nah, jadi berdasarkan menurut saya, Pak ya, menurut saya, tapi MUI nggak mengeluarkan alasannya apa. Tapi menurut saya mungkin MUI eh, tidak memfatwakan BPJS itu haram. Salah satu pertimbangannya ada darurat, ada unsur darurat tadi. Jadi orang-orang yang tidak mampu mengakses ke kesehatan, layanan kesehatan yang layak, maka BPJS solusinya bagi mereka, ya, dengan iuran 10.000, 20.000, 30.000 sebulan, mereka bisa operasi jantung gitu ya, operasi batu empedu, operasi hati dan lain-lain yang tercover oleh iuran itu sendiri. Saya rasa pertimbangannya begitu, Pak. Tapi andaikan Bapak punya kemampuan keuangan yang memadai, gitu ya, saya sarankan untuk memakai asuransi kesehatan yang syariah, ya, asuransi kesehatan yang syariah, karena itu ada, ya, ada dan banyak, ya, seperti asuransi takaful yang syariah, ada asuransi kesehatannya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi jika memang kita tidak terkategori, ya, dalam kondisi darurat tadi, maka sebaiknya menggunakan asuransi syariah supaya bisa lebih tentrem, gitu Pak ya, lebih tentrem dan terhindar dari unsur-unsur yang memang tidak dibolehkan oleh Islam. Gitu Pak ya yang bisa saya sampaikan, Pak Deka. Baik, Alhamdulillah. Semoga tadi Pak Deka memahami apa yang telah dijawab oleh Pak Deki. Halo, Pak Deka, apakah terdengar suaranya? Oke, baik. Terima kasih Pak sudah dijawab di Zoom. Oke, tadi ada pertanyaan dari Kak Resi. Mana ya tadi Kak Resi? Boleh Kak Resi langsung saja bertanya? Ya, terima kasih Mbak. Izin untuk bertanya ya Pak. Bagaimana peran zakat, infak, dan sedekah dalam mendukung jaminan sosial umat? Oke, baik. Terima kasih Bu Resi atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Pak Diki? Ya, terima kasih Mbak Resi. Jadi tadi sudah kita sampaikan di materi, Mbak Resi, tanpa zakat, infak, sedekah, itu jaminan sosial dalam Islam nggak bisa jalan. Nah, itulah kuncinya. Jadi, kalau zakatnya bagus, infaknya bagus, sedekahnya bagus, maka jaminan sosial dalam Islam akan cepat berkembang. Jadi, karena sumber dana daripada mensantuni orang-orang yang kesusahan ini sumbernya pasti dari zakat, infak, dan sedekah, gitu Pak ya, bukan dari hasil yang lain. Nah, itu sudah dilakukan dari semenjak dulu oleh Rasulullah dan para sahabat sampai saat ini juga, ya, seperti GIS Peduli itu bisa menyantuni banyak sekali para duafa, program-program kemanusiaan, program-program sosial, itu karena ada zakat, infak, sedekah yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga dia bisa terus berkembang dan lebih baik. Jadi peran zakat, infak, sedekah itu sangat-sangat krusial bagi sistem jaminan sosial dalam dalam Islam. Itu ya, Mbak Resi ya. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana Bu Resi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Alhamdulillah sudah Mbak. Terima kasih Pak.
Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya dari pertanyaan dari Kak Nando Pranata. Boleh silakan Kak Nando langsung ditanya on mic-nya. Baik, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nando Pranata dari Bengkulu. Pak, saya ingin bertanya, apa peran BPJS dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil atau pedesaan di Indonesia? Terkadang banyak yang kita lihat ya keluhan dari masyarakat dari daerah terpencil itu tidak merata kesehatannya Pak. Ini gimana konsepnya Pak? Apa daerah tersebut tidak memenuhi standar atau gimana Pak dalam sistem BPJS yang ada di daerah terpencil Pak? Terima kasih. Baik. Pak Nando, langsung dijawab ya, Mbak Tika ya? Iya, silakan Bapak. Ya, baik. Pak Nando, ini sebenarnya lebih ke mekanisme BPJS-nya, Pak ya. Jadi saya terus terang saja, kalau untuk mekanisme BPJS kenapa tidak sampai ke daerah-daerah, ke pedesaan, saya mungkin tidak terlalu tahu, Pak ya. Karena apa alasannya tidak sampai ke sana, gitu. Jadi tidak memenuhi standar atau gimana, nah itu juga saya juga tidak terlalu paham, Pak. Karena mungkin BPJS punya regulasi tersendiri, kenapa dia nggak sampai ke sana, atau apa jenis-jenis yang tercover. Mungkin orang-orang di daerah terpencil mungkin nggak banyak sakit kali Pak ya. Yang banyak sakit kan orang-orang kota gitu ya, stres, makanannya junk food semua gitu ya. Kemudian udaranya nggak bersih ya. Kalau orang-orang daerah mungkin atau di desa-desa atau di terpencil ya kan oksigennya bagus, kemudian makanannya alami semua, stresnya nggak ada, target yang mau dikejar juga nggak ada gitu ya. Jadi bisa lebih sehat mungkin Pak. Tapi kalau teknisnya saya tidak tahu Pak Nando karena mungkin ini lebih ke teknis operasional yang ada di BPJS-nya. Itu mungkin Mbak Tika ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk sistemnya itu ya Pak, itu pemerintah. Ya, betul, betul. Oke, ada lagi pertanyaan. Mungkin Pak Guntur boleh ganti pertanyaan Pak, karena ini pertanyaannya tadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Deka. Kita masih buka sesi tanya jawab. Jadi silakan bertanya. Insya Allah ini waktu yang Maaf, tepat untuk teman-teman bertanya. mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya untuk BPJS iuran, apakah itu iuran maksud saya itu apakah sudah sesuai dengan syariat agama Islam? Itu saja Mbak Halo? pertanyaannya. Iya. Ya, halo Pak ya. Ya, itu aja. Kedengaran? Yang kepikiran itu aja saya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Guntur. Silakan ditanya Pak Diki. Lagi. Terima kasih. Baik. Tadi mungkin sudah saya coba jelaskan Pak ya. Kalau sebenarnya BPJS itu masuk ke dalam kelompok asuransi konvensional. Nah, menurut para ulama, asuransi konvensional itu ada unsur maisir namanya, unsur judi. Yang judi itu bukan yang judi itu sama lah kayak kita main kayak orang berjudi, Pak. Kan ada uang yang harus disetor dulu, gitu ya. Ada uang disetor, terus kita main, ada kejadian siapa yang menang dia yang dapet, yang nggak menang ya nggak dapat uang. Nah, sebenarnya asuransi itu begitu. Jadi yang sakit, yang kecelakaan dapat uang, yang nggak terjadi apa-apa ya nggak dapat apa-apa, uangnya padahal udah dikasihkan gitu ya. Nah, BPJS itu sebenarnya konsepnya begitu, ya, lebih ke asuransi konvensional. Jadi prinsipnya sebenarnya maisir BPJS itu, Pak. Jadi judi sebenarnya. Namun tadi saya sampaikan karena ada unsur daruroh, daruroh itu adalah darurat. Kayak tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang memang nggak mampu mengakses operasi jantung atau operasi eh, sekarang yang banyak itu cuci darah ya. Cuci darah kalau diuangkan itu kan orang-orang nggak mampu, nggak bisa itu Pak bayarnya. Dan itu kalau nggak cuci darah mati dia gitu ya. Jadi dalam Islam nanti ada istilah sesuatu yang
haram itu bisa halal karena ada unsur darurat, ya, darurat. Nah, saya melihat BPJS yang diterapkan sekarang itu lebih kepada unsur daruratnya itu. Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak mampu, kalau bagi orang-orang yang tidak mampu, tapi kalau bagi orang-orang yang mampu, Pak, itu sebaiknya kalau bisa dihindari, dihindari. Pindah ke asuransi yang syariah, ya. Jadi layanan kesehatan asuransinya pakai yang syariah. Kalau bagi orang yang mampu, ya. Jadi darurat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memang kondisinya tidak memungkinkan dia kalau tidak pakai BPJS, ya. Itu Pak Guntur ya. Jadi iurannya itu sendiri sebenarnya prinsip-prinsip maisir sebenarnya ada di situ. Sebenarnya ada di situ. Prinsip-prinsip judi ya, Pak ya, ada di situ. Tapi karena ada unsur darurat tadi, darurat, jadi dia eh, apa prinsip maisirnya karena nggak ada pilihan yang lain, maka dia dibutuhkan ya bagi orang-orang yang tidak mampu. Tapi bagi orang-orang yang mampu saya sarankan tidak perlu, tidak perlu untuk menggunakan BPJS. Ya, mungkin kalau mau pakai BPJS bisa pakai yang syariah, gitu ya, asuransi syariah. Itu mungkin Pak Guntur ya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih bisa. Pak Ustadz Diki. Sama-sama Pak Guntur. Terima kasih Pak Guntur sudah bertanya. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oh ya, Pak Diki tadi terkait BPJS Syariah itu maksudnya BPJS Syariah atau mungkin ada nama asuransi lain? Saat ini belum ada BPJS syariah Mbak Tika. Oh, jadi Jadi memang baru hanya asuransi ada lain. satu, BPJS Hmm. saja. Nah, yang syariah itu maksud saya asuransi syariah itu banyak. Nah, ada banyak di Indonesia banyak. Nah, asuransi syariah itu ada yang tentang kesehatan, ya. BPJS itu kan kalau BPJS Kesehatan itu sebenarnya sama prinsipnya dengan asuransi syariah. Jadi kita tinggal milih saja, mungkin nggak ikut BPJS Kesehatannya, tapi ikut asuransi syariah X contohnya. Contohnya asuransi takaful. Asuransi takaful itu punya eh, produk yang khusus kesehatan. Jadi kita ambil premi yang itu. Ya, itu maksudnya Mbak Tika. Tapi kalau yang BPJS syariahnya nggak ada. Saat ini belum ada. Mudah-mudahan ada ke depannya. Amin. Jadi tadi yang telah disampaikan sama Bapak bahwa kayak zakat, infak, sedekah itu ternyata memang bisa membantu masyarakat, terutama yang asnaf ya Pak, sebagai pengganti istilahnya pengganti BPJS. Mungkin di beberapa kalangan orang tidak membayar BPJS, tapi mereka zakat, infak, sedekah juga ya Pak. Jadi itu sama aja kan ya Pak? Betul sekali, Mbak Tika. Jadi bagi Bapak Ibu yang mampu, tunaikan zakatnya yang wajib, yang sunnah ada infak sedekah. Karena itu menjadi sistem pengaman sosial bagi orang-orang yang tidak mampu. Gitu ya. Kalau BPJS mereka masih harus bayar kan, masih Betul, harus betul. iuran karena nggak mampu juga. Nah, itu dibantu oleh dana-dana zakat dan infak yang ada di yang sudah ditunaikan oleh muslim-muslim yang lain yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Itu Mbak Tika. Betul sekali Mbak Tika. Oke, baik. Bapak ini Pak Deka mau bertanya lagi. Silakan Pak Deka. Baik, Mbak Tika, terima kasih untuk kesempatannya. Izin Pak Deki, mungkin tadi pertanyaan saya belum terjawab atau saya kelewatan ya. Nah, mengenai peserta kan disarankan kalau tidak dalam keadaan darurat untuk tidak mengikuti eh, apa asuransi tersebut ya Pak. Bagaimana hukum untuk orang-orang yang bekerja di instansi yang berupa asuransi tersebut? Apakah sama seperti hukum bekerja di bank atau bagaimana itu Pak? Terima kasih. Baik, Mbak Deka. Eh, pada prinsipnya, orang yang bekerja di lembaga yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu tidak dianjurkan memang Pak. Sama. Jadi kalau ditanya apakah sama dengan hukum kerja di bank, jawabannya sama Pak. Sama. Tapi levelnya beda.
kayaknya lebih parah yang di bank karena dosa riba jauh lebih tinggi dibanding dosa judi, Pak. Jadi asuransi itu lebih ke judi, Pak, bukan ke riba. Kalau bank itu riba. Nah, kepala premannya dosa muamalah ini tuh riba, Pak. Jadi riba tuh menempati posisi nomor satu. Ya, ada dalilnya banyak banget. Dalilnya banyak, Pak. Ya, mungkin nggak bisa saya sampaikan dalilnya di sini. Jadi dosa riba tuh nomor satu. Baru diikutin di bawahnya tuh ada goror, ada maisir, ada talaki rukban, ada tadlis gitu, Pak ya. Itu diikutin. Itu level-level dosanya sampai ke bawah tuh begitu. Nah, maisir itu ada di bawah riba statusnya. Jadi kalau ditanya apakah kerja di sana apakah sama dengan bank, sebenarnya sama, tapi dosanya beda. Ya, kalau dianjurkan, nah, cuman para ulama bilangnya begini, Pak. Kalau orang itu punya istri, punya anak, gitu, Pak ya, dan sumber pendapatannya hanya dari situ saja, tidak ada sumber pendapatan yang lain, maka Yusuf Qaradawi bilangnya gini, eh, boleh tetap bekerja di situ, sampai kamu bisa mencari tempat pekerjaan lain yang lebih barokah, yang lebih halal, baru pindah. Coba. Jadi jangan langsung di-cut, terus nanti nggak punya pekerjaan, ya minjem sana, minjem sini. Ini kasusnya banyak, Pak. Kasusnya banyak, ya. Jadi langsung keluar, langsung resign, contohnya gitu ya. Terus minjem utang kemana-mana untuk membiayai kehidupannya setelah itu. Dan yang kesusahan nanti keluarganya. Nah, ada yang banyak begitu, minjem keluarga, minjem sana, minjem sini, minjem sini, minjem sini untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Yusuf Qaradawi nggak merekomendasikan begitu, Pak. Yusuf Qaradawi almarhum itu merekomendasikan, diniatkan kita nggak akan resign dari tempat kerja itu, sembari berikhtiar mencari tempat pekerjaan yang baru. Tempat pekerjaan baru, udah dapet, pindah. Nah, jadi itu lebih tepat menurut saya, ya. Sesuai dengan saya juga setuju dengan uh, saya pribadi, tapi Pak ya, kayaknya itu lebih lebih solutif lah, lebih solutif ya yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi tadi, ya. Jadi punya niat untuk pindah dan punya ikhtiar untuk mencari yang baru. Udah dapat baru pindah. Nah, gitu Pak Deka ya. Kalau hukumnya tadi sudah saya sampaikan. Itu sama sama aja sih Pak kalau tanyanya gini, apa hukum bekerja di warung yang semua jualan produknya itu eh, apa bir semua gitu Pak ya. Nah, itu sama jawabannya begitu Pak. Sebaiknya jangan. Ya, gitu Pak ya. Tapi yang paling parah itu sebenarnya kerja di bank. Itu paling parah Pak. Itu parah, parah banget itu. Gitu Pak Deka ya mungkin jawabannya Pak Deka. Baik, terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak. Baik, selanjutnya teman-teman, adakah yang ingin didiskusikan atau bertanya lagi? Mungkin tadi bingung nih, terus baru ketemu nih pertanyaannya, boleh. Kita masih ada waktu insya Allah untuk satu atau dua pertanyaan lagi. Atau mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah paham ya terkait BPJS Islam ini atau oh infoling absensi. Baik. Oke, mungkin tadi dari Pak Deka sebagai pertanyaan terakhir, Pak Diki, Alhamdulillah em, teman-teman sudah ini ya mungkin, oh sudah ada yang malam di tempatnya. Nggak apa-apa, mungkin butuh untuk urusan kuliah, nggak apa-apa. Oke, Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih untuk narasumber kita, Pak Diki Anwar, yang telah memberikan ilmunya pada malam hari ini, dan juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama terkait BPJS-nya Islam, tapi lebih ke tadi bukan BPJS-nya, tapi lebih ke jaminan sosialnya. Dan alhamdulillah teman-teman seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kita tidak bayar BPJS nggak masalah, kita tetap bisa zakat, infak, sedekah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau zakat, infak, sedekah boleh lewat lembaga zakat terdekatnya atau mungkin baru tahu lembaga zakat Laskis, boleh ke Laskis, teman-teman.
untuk pertanyaan yang mungkin malam hari ini masih belum ditemukan nih pertanyaannya, kemudian besok baru, oh iya mau nanya, boleh langsung ditanyakan ke call center kami, teman-teman. Jadi, kesimpulannya bahwa Islam itu ternyata tidak hanya menjelaskan atau mengatur terkait sholat, ibadah, sedekah, tapi juga hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari kita, termasuk BPJS yang umumnya banyak digunakan ataupun di perusahaan-perusahaan masih digunakan untuk karyawannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Deki malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang mahasiswa ya, yang lagi ngerjain tugas ini. Oke, Bapak Ibu, untuk menutup webinar hari ini, kami persilakan Pak Diki mungkin ada closing statement. Baik, terima kasih Mbak Tika. Bapak Ibu semua, pertama terima kasih atas waktu pada malam hari ini. Mari sama-sama kita niatkan, kita menuntut ilmu, supaya dengan ilmu itu bisa kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itulah fungsi ilmu sesungguhnya ya. Eh, dan ilmu itu harus kita amalkan. Karena nanti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita tahu ini hukumnya seperti apa, khususnya dalam muamalah ini harus seperti apa, dan kita punya kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu itu. Jadi apa yang udah kita tahu, apa yang udah kita pahami, mari sama-sama kita sampaikan kepada orang lain supaya ilmu itu tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan target kita, ilmu itu kita amalkan, dan dengan amal itu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Amin. mungkin Mbak Tika sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin kita foto dulu boleh ya, Pak? Sebagai Boleh, boleh. Oke, Tika. teman-teman yang bisa on kamera boleh kita foto bersama, nanti saya share di grup. Ayo, ayo. Oke, terima kasih Pak Guntur sudah on cam. Pak Heri boleh, Pak Heri? Kak Olivia, Kak Intan, Kak Mei, Kak Shiva. Boleh ayo on cam sebentar aja. Oke, ternyata masih muda-muda Pak. Di sini rata-rata mahasiswa. Luar biasa. Ini Paling calon pemimpin masa depan. Insya Allah. Oke, teman-teman yang lain mana ini? Bu Tuminah, Bu Mujirah, kemudian Bu Sundari. Boleh Bu, kameranya Bu, ke wajah Bu. Oke, sudah siap semua ya? Um, siap, siap. oke, berikan senyum terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, lagi ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Pak Deki, Pak Doni, semuanya terima kasih banyak. Selamat Terima beristirahat. Insya kasih Pak Allah kita Pak ketemu Dedi. lagi di webinar bulan depan. Bapak Ibu yang tadi bertanya, kok banyak tapi yang datang cuma sedikit? Karena memang setiap bulan orangnya berganti, insya Allah akan ada terus. Jangan keluar dari grup. Terima kasih Pak Deki, mohon maaf semuanya. Sama-sama Wassalamualaikum. Pak Niki. Makasih Bapak Ibu semua ya. Mbak Tika, Pak Doni. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Waalaikumsalam. Heri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan yang ingin isi absennya boleh. Saya tunggu mungkin 5 menit ya. Nanti kalau sudah saya close, mohon maaf tidak saya share di grup teman-teman. Jadi mohon diisi dari sekarang saja. Nggak bisa dibuka ya? Oh, masa Pak? Linknya ada di ini Pak. Iya, warna biru itu nggak bisa dibuka ya? Oh gitu. Coba sebentar saya kirim ke WA Bapak ya. Kalau ini kalau nggak bisa dibuka. Izin Pak Guntur nomor teleponnya yang belakangnya berapa Pak di grup? Supaya saya kirimkan Pak Guntur. 4473 belakang. Baik. Oke.
Saya coba bisa kok. Bisa kok, Pak. Iya mungkin ini ya. Mungkin agak Hmm. loading. Apa Iya, iya. apa memang HP saya ya? Nggak, Lagi soalnya saya gangguan jaringan paling, Pak. ya. Kabar-kabar kalau ada Zoom lagi ya. Tiap Bapak, insya Allah tiap bulan, jadi jangan keluar dari grup ya Pak. Akan ada tiap bulan. Ada juga Pak, webinarnya parenting juga ada, kemudian pranikah, kemudian ya terkait ziswaf, zakat infak, sedekah wakaf. Silakan yang sudah mengisi absen boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih semua, selamat beristirahat. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sudah 5 menit lewat. Izin saya close Zoom-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.